Ho, ho, ho. Oke, kita mau ibadah Paskah hari ini. Temanya adalah kasihnya memulihkan hidup. Dibawakan oleh Penatua William Gunawan. Nah, next tim pelayan yang melayani pada ibadah Paskah hari ini ada pembicaranya Penatua William Gunawan, Apa Wilkun, liturgasnya Ko Glendi dan Cidara, pengakuan iman rasuli akan dibawakan oleh Cioan. Warta lisannya ada saya sendiri dan DS, perlengkapannya ada Ko Surya, dan perlengkapan slide ada Ko Kendri. Oke, berikut tata ibadah buat yang baru join ya. Ini diingatkan kembali untuk tata ibadah Paskah online pada hari ini. Yang pertama itu adalah menjaga ketenangan dan kekhusyukan selama ibadah. Yang kedua, diharapkan untuk menikmati pujian dan tetap ikut bernyanyi meski mic-nya di mute ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa bernyanyi juga dari rumah dan sama-sama menikmati pujian itu. Yang ketiga, para peserta sih ya, para hadirin dihimbau untuk menyalakan kamera supaya kita merasakan kehangatan ibadah online seperti ibadah onsite lah pada biasanya. Oke, yang keempat itu diharapkan kita bisa tetap fokus sih dan hadir sampai ibadah selesai. Oke, yang kelima itu selama liturgi menginstruksikan nanti ada sikap diri dan duduk. Diharapkan teman-teman yang datang juga boleh mengikuti instruksi tersebut. Oke, yang keenam, di fitur chat akan dimatikan selama ibadah berlangsung. Jadi kita nggak bisa private chat lah satu sama lain. Kurang lebih kita fokuslah di ibadah pada hari ini. Yang ketujuh itu ada background yang disediakan yang akan dipakai selama ibadah berlangsung. Teman-teman boleh cek grup atau menghubungi pelayan yang bertugas apabila belum mendapat background tersebut. Oke. Sekarang next kita memasuki saat teduh. Kita mau mulai ibadah ini. Mari teman-teman, kita memasuki saat teduh. Oke, saat teduh selesai ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan lagi ya. Teman-teman, ayo kita sama-sama untuk open cam, terus kita ganti background ya. Jadi kita akan pakai background yang warna gelap nih. Nah, tadi kan mungkin ada teman-teman ya, yang HP-nya belum bisa, tapi ada juga yang bisa. Nah, kalau yang bisa, silahkan diganti ya teman-teman. Terus background-nya juga sudah di-share. Oke. Dan saat ini kita ada berapa ratus orang nih ya, coba saya lihat ya. Oke. Udah 444 kok. 44 ya, tapi nolnya kayaknya nggak kelihatan ya, ketutupan nih kayaknya. Karena kecil kan kok. Kecil nggak cukup buat Nggak cukup ya. Oke, oke. Halo. Sip. Nah, ini udah banyak nih yang open cam ya, yang mengganti background juga ya, jadi biar kita bisa sama-sama nih pakai background yang sama. Oke, pagi teman-teman. Selamat pagi. Dan selamat Paskah semuanya. Sekali Selamat lagi. Paskah, selamat Paskah. Nah, teman-teman, jadi kita akan mulai ya ibadah kita pada hari ini, ibadah Paskah Komisi Pemuda yang pertama ya secara online. Setelah sekian lama nih ya, kita sudah 1 tahunan. Nah, kita bersyukur ya masih bisa ngumpul nih, walaupun memang secara online ya Dar ya. Iya, bener banget kok. Nggak kerasa ya, 1 tahun ini kita tuh udah berdampingan sama corona ya. Berdampingan, udah kayak pasangan aja ya. Emangnya macam kita pacaran ya sama corona nih. Ya, kurang lebih lah ya kok ya.
Tapi bentar, pasti ya dikit-dikit menghilang ya. Semua ini juga karena berkat Tuhan dan kasih karunia-Nya kita bisa melewatkan masa pandemi ini sampai sekarang. Betul, betul. Yuk, teman-teman, karena itu sebagai ungkapan syukur kita mau bersama-sama menaikkan satu buah pujian. Kita mau mengungkapkan pujian ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita terhadap kebesaran Tuhan ya, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to
teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama untuk menyatakan votum dan salam kita. Kebaktian Paskah Pemuda ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, Tuhan kita menyertai teman-teman sekalian. Dan Dan bersamamu juga. Teman-teman, sekarang saya ingin membawa kita semua untuk merefleksikan diri kita lewat sebuah video. Mari kita saksikan bersama-sama sebuah cuplikan video singkat ini. Oke, ya mungkin teman-teman udah pernah lihat atau bahkan udah sering lihat ya cuplikan ini, video ini ya dari Nohe. Nah, kalau kita lihat nih dari ilustrasi ini, ya kadang ya mungkin kita sering mengeluh ya, kita bilang ya, ketika kita sedang ada masalah, atau apalagi ini lagi kondisi kayak gini ya. Nah, mungkin dengan kondisi seperti ini, segala sesuatu dalam kehidupan kita berdampak ya, baik mungkin dari kerjaan kita, atau bisnis kita, atau mungkin yang jualan teman-teman omsetnya turun, dan aktivitas-aktivitas yang biasa mungkin kita lakukan itu juga jadi terhambat ya. Ya, bisa jadi akhirnya kita malah protes ya kepada Tuhan, dan kita lupa akan kebaikan Tuhan. Nah, akhirnya nih kadang ya kita tuh nggak sadar nih, atau lupa bahwa ya penderitaan yang Tuhan Yesus tanggung ya untuk hidup kita itu jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan ya. Ya kalau dari ilustrasi tadi itu mungkin hanya seperti kerikil ya, betul ya Dar ya? Betul banget kok. Kadang tuh kerikil-kerikil kecil itu membuat kita tuh bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, malah membuat kita itu makin menjauh kepada Tuhan, ya kan? Tapi walaupun kita menjauh kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Bahkan Dia mau selalu ada untuk kita, di samping kita, memegang tangan kita untuk berjalan lurus bersama Dia untuk menghadapi kerikil-kerikil itu. Betul, betul. Nah, karena itu teman-teman, saat ini mari kita mau bersama-sama untuk refleksi terhadap segala ya keluhan ego kita yang memang kita lakukan selama ini, dan akhirnya itu membuat kita seringkali lupa ya bahwa Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Dia rela untuk disalib untuk menyucikan kita sehingga kita dapat menjadi anaknya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di
dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya
Ya, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, di momen Paskah ini ya Tuhan, biarlah saat ini kami kembali ya Tuhan untuk merenungi setiap dari dosa kesalahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya, mungkin dengan kondisi yang sulit ini kami seringkali juga ya Tuhan mengeluh. Kami sering juga ya Tuhan marah yang akhirnya membuat kami menjauh dari-Mu. Tapi ya Tuhan, kami lupa bahwa Engkau ya Tuhan yang sungguh besar dan juga mau ya Tuhan untuk menanggung dosa dan kesalahan kami dengan mati ya Tuhan di kayu salib. Dan juga ya Tuhan, berkat darah-Mu sajalah Engkau menyucikan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, saat ini kami kembali kepadamu ya Tuhan, kami ingin ya Tuhan untuk mengakui segalanya ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan membuka diri kami. Kami ingin meminta pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap dari apa yang kami ucapkan ya Tuhan, yang kami doakan, biarlah ya Tuhan tetap dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau yang mau menyempurnakannya, dan doa ini kami alaskan ke dalam nama-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk dengan sikap berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah kita yang terambil dari Efesus 2, ayatnya yang keempat dan kelima. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ya, teman-teman. Jadi, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Karena itu, teman-teman, yuk saat ini kita sama-sama open camp kembali ya, buat teman-teman yang mungkin tadi sudah close camp. Kita akan berikan tanda love, tanda cinta kepada teman-teman kita dengan cara mengekspresikannya di depan kamera. Kalau tanda cinta saya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, yang lain mana nih? Coba kita lihat ya. Beda-beda ya. Wah, luar biasa. Banyak yang unik nih. Oke, thank you teman-teman, thank you. Wah, mantap. Oke, nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan saat ini kita juga mau mempersiapkan hati kita. Dan biarkan firman Tuhan yang kita dengarkan nanti dapat membuat kita semakin kuat dalam menjalani masa pandemi ini, dan semakin membuat kita percaya bahwa Allah lah yang sang penyelamat dan selama-lamanya. Iya, kita akan bersama-sama ya menaikkan sebuah pujian di mana kita ingin menyatakan bahwa biarlah setiap kehidupan kita, setiap apa keinginan kita yang memang kita mau laksanakan, biarlah dapat berkenan kepada Tuhan dan kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari saat ini bersama-sama kita naikkan pujian seperti yang Kau ingini.
tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau Baik, teman-teman, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video ya, video interview mengenai kesaksian hidup dari oma opa kita yang dari Komisi Beta tadi ya, mengenai makna Paskah di dalam kehidupan mereka. Mari kita sama-sama menyaksikan video ini.
sebetulnya sehat, puji Tuhan sehat. Ya, cuman ada sedikit kendali, semua pasti ada susahnya lah. Kita menghadapi benar-benar susah di dalam pandemi ini. Kalau firman Tuhan tiap pagi dengar, dari doa pagi, dari doa malam. Puji Tuhan, Tuhan selalu menjaga dan memelihara saya, melindungi, sehingga kemurahannya membuat saya masih bisa bernafas dan hidup, menghirup udara segar. Karena kemurahan Tuhan, saya masih hidup sampai sekarang ini. Karena perlindungan dan penjagaan Tuhan, pemeliharaannya, kasihnya kepada saya. Tak pernah saya ditinggalkannya. Karena Tuhan sayang pada saya. Baik-baik, lancar. Pekerjaan. Ya, kalau masuk-masuk angin sedikit ya nggak apa-apa. Pekerjaan ya terus. Masak, apa, tetap saya lakukan. Bagi ibu sih Paskah ini ya sedih. Sedihnya nggak bertemu oma-oma. Biasanya kalau Paskah kita ada memberi bingkisan untuk oma-oma untuk merayakan Paskah. Tapi memang ada sih untuk bingkisan ini, tapi nanti dibantu dari diakonia. Biasanya kan kita terjun langsung untuk oma-oma yang untuk oma-oma lah semuanya. Gitu. Paskah kan kebangkitan ya. Kebangkitan Tuhan Yesus kan. Ya. Yang kita tuh udah selama itu kan berapa puluh hari itu 40 hari ya kan yang Tuhan Yesus diserahkan, disalib, mati, bangkit. Paskah. Ini Paskah mudah-mudahan lancar terus, kasih kesehatan, beri hikmat terutama pada oma-oma yang merasakan lagi banyak sekali dia ingin berbakti gitu. Tapi ya karena pandemik ini ya susah ngomongnya. Nah kita juga belum dapat instruksi dari gereja kan. Gimana Bu, kita udah kangen nih gitu. Harapan saya Paskah ini kasih karunia Tuhan selalu menyertai saya. Jangan Tuhan tinggalkan Ibu sedetik pun. Minta penyertaan Tuhan senantiasa. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa melanjutkan hidup ini di dalam zaman pandemi seperti ini. Justru kasih karunia Tuhan inilah yang kita sandarin. Kita bersandar kepadanya. Jangan Tuhan tinggalkan saya barang sedetik pun. Iya, justru tahun ini Paskah buat saya sangat menyedihkan. Karena tidak bisa kumpul di gereja. Tahun kemarin juga sama. Udah hampir tahun kemarin sama tahun ini 2 kali Paskah kita tidak bisa bersama, nggak bisa merayakannya. Tetapi untuk saya cukup biarpun di rumah kita renungkan, kita ingat kebangkitan Tuhan Yesus, itu bagi saya udah cukup. Betaria tuh di lansia yang meninggal sudah mendahului kita. Udah berapa itu, banyak juga di Betaria. Saya tuh banyak juga yang sudah tidak ada. Nah, buat saya ya sangat menyedihkan lah ya. Kita nggak bisa berkumpul. Tapi saya harapkan, saya sangat berharap dan saya yakin pada tahun depan kita akan bisa kumpul merayakan Paskah. Berbagi kasihlah untuk para oma-oma yang mereka sangat membutuhkan, terutama kepada oma-oma yang sudah sakit, yang sudah lama menanggung di rumah. Ada perhatian gitu untuk oma-oma. Itu pesannya untuk regenerasi muda yang seperti ini, supaya wawasannya lebih lanjut lagi ya. Saya yakin, kita harus yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Yakin dan percayalah generasi muda, jangan bimbang dan ragu. Setialah sampai akhir. Kerjakan, kabarkan berita keselamatan ini.
kepada semua orang yang kalian jumpai selagi ada kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Ya, cuman pesan saya bahwa anak-anak muda, tetaplah kamu orang tuh, anak-anak muda semua, saya ingin melayani dengan setia. Dengan setia, dengan tekun, dan pantang mundur ya, terus. Kalau masih Tuhan mau pakai kita, layanilah Tuhan dengan setia sampai engkau dipanggil Tuhan. Dan pasca kita senangnya kita ada sedikit kumpulin uang, nanti sedikit-sedikit memang nggak banyak, tapi kita dari sisihkan uang itu diserahkan ke gereja tuh bisa untuk disalurkan lagi kayak seperti yang lalu buat operasi Katara. Nah itu kan kumpulan dari pasca juga kan kita terkumpul. Nah itu senang kita bisa membantu orang yang benar-benar membutuhkan pada saat itu di dalam operasi Katara, dalam berbagai macam-macam lah yang membutuhkan. Itu senang sekali, enak sekali di dalam acara Paskah ini. Kalau sekarang ini kan jarang bertemu nih. Betul. Ya, kalau tahun lalu kan kita bisa berkumpul, bisa main. Saya suka main drama di gereja GKI. Nah, masih muda ikut paduan suara, ngajar sekolah minggu. Nah, itu momen Paskah yang indah. Tapi sekarang ini kita kan tidak jumpa. Ya, tapi tetaplah Tuhan menyertai kita. Paskah itu sebetulnya tiap hari. Kita tidak boleh setahun sekali. Paskah itu kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan itu setiap hari di dalam hidup setiap umat Kristen. Harus dirayakan setiap hari. Paskah itu. Kalau dulu waktu saya melayani di Petak Asem bersama dengan Pendeta Yahya, ya, momen yang saya berkesan sekali yaitu main sandiwara waktu dulu ya, dilibatkan semua. Itu satu. Tetapi momen saya yang paling berkesan yaitu Tuhan, momen yang paling saya ingat, Tuhan bangkit untuk saya dan semua anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Itu aja. Menyelamatkan kita semua. Kalau Dia tidak bangkit, ya kita tidak selamat lah. Itu aja yang saya paling berkesan. Harusnya juga pemuda, bagi anak pemuda juga melihat ya, banyak oma-oma. Kalau memang dari pemuda nggak tahu, boleh tanya komisi perawatan, dari komisi Betaria, apa? Misalnya di situ masih ada gagasan yang baru, untuk mereka gimana mau menyalurkannya, boleh tanya. Dari Betaria kan banyak tuh, dari Diakonia, dari komisi perawatan, kan bisa bantu. Berarti kayak seperti peduli terhadap orang tua yang Iya, itu. Dan yang pemuda adakan dulu waktu kemarin ini waktu konflik itu juga udah bagus untuk membantu ya. Oh, saya selalu bersandar kepadanya, berdoa minta perlindungan, dan selalu mengucap syukur. Tetap aja saya mendoakan yang sakit, dokter-dokter, perawat, dunia. Dipulihkannya apa? Terutama kesehatan itu yang penting. Merasakan pemulihan Tuhan. Justru saya minta selalu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau seperti kasih mula-mula itu jangan sampai lepas. Saya merasa dipulihkan oleh Tuhan. Karena senantiasa Tuhan menyertai saya walaupun saya sering lemah, sering sedih. Tapi mohon Tuhan tolong pulihkan saya untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Oh iya dong, luar biasa. Tuhan aku luar biasa. Sudah sejak lama Tuhan itu sudah memulihkan saya. Tadinya saya udah putus asa banget. Udah putus asa sekali. Tetapi
disitulah Tuhan datang untuk memulihkan saya, membangkitkan saya, memberikan kekuatan kepada saya, supaya saya tetap bangkit, tetap bertahan, tetap kuat di dalam iman. Itu. Selamat menikmati kasih-Nya yang memulihkan. Selamat menikmati kasih-Nya yang memulihkan. Selamat menikmati kasih-Nya yang memulihkan. Oke, ya teman-teman, jadi itu ya video interview dengan oma-oma yang dari Komisi Betaria dapat kita lihat ya, semangat mereka ya, walaupun di tengah kondisi saat ini yang pandemi ya, tapi bagaimana akhirnya mereka dapat memiliki semangat, bagaimana mereka memaknai Paskah itu sendiri ya. Oke, baik, saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Silakan untuk pelayan lectionary untuk memulainya. Terima kasih. Baik teman-teman, mari kita berdoa untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesaksian yang hidup, nyata, dan sungguh menguatkan dari Tante Iem, Tante Hana, Tante Hesti. Kami bersyukur ada teladan hidup yang kami boleh lihat. Dan kalau sebentar kami mau belajar dari firman itu, biarlah firman itu juga menjadi sama seperti kesaksian hidup, boleh menjadi firman yang hidup buat kami semua. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menikmati pembacaan dari Yohanes 20, 1 sampai 18. Untuk para lektor, saya persilakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hati masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di atas kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyengguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. dan juga bahwa ia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan, dan yang paling penting adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Teman-teman, tema kita pada siang hari ini adalah kasihnya memulihkan hidup. Terima kasih untuk Bro William, untuk Yohan, Penatua Yohan, untuk Bro Denny, dan juga Tony ya, yang sudah menyiapkan bacaan ini dengan baik. Juga untuk Dara dan Glendy yang sudah memimpin kita dengan baik sekali. Saya menikmati pujian yang dinaikkan, walaupun suaranya nggak kedengaran, tapi saya bisa merasakan, menikmati. Ada kuasa melalui puji-pujian yang kita naikkan. Teman-teman, kalau kita melihat dari bacaan tadi kita bacaan firman Tuhannya seperti drama. Nah, pagi hari ini juga saya akan mengajak kita untuk melihat drama at the Garden Tomb. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus terjadi di suatu tempat yang disebut dengan Garden Tomb. Ini ada di salah satu daerah di dekat dengan kota Yerusalem. Ada tiga episode yang saya mau ajak kita lihat ya. Yang pertama adalah babak pertama, teman-teman, Maria kehilangan Yesus, itu babak 1. Lalu babak 2, Maria bertemu dengan Yesus, dan babak yang ketiga, Maria disembuhkan. Semua kisah ini tadi dilakukan dan terjadi di Garden Tomb, yaitu suatu tempat di depan, di beberapa ratus meter dari tembok Yerusalem, teman-teman, di luar kota Yerusalem. Ini adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi dan dituliskan oleh keempat Injil secara detail. Nah, bersyukur untuk pembacaan firman tadi yang sudah disampaikan dengan jelas, jadi kita bisa dengerin ya. Walaupun tadi saya pikir Ciowan mestinya keluar air matanya begitu ya, tapi mungkin belum. Nanti mungkin setelah dengar khotbah baru air matanya keluar, mudah-mudahan. Ya. Mari kita lihat babak yang pertama, teman-teman sekalian. Babak yang pertama adalah Maria menangis karena kehilangan Yesus. What happened? What really happened there? Saya ajak kita untuk membedah lebih dalam supaya kita bisa membayangkan dan merasakan apa yang sesungguhnya terjadi di Garden Tomb 2000 tahun yang lalu kira-kira. Dan waktu itu Maria menangis. Lalu ditanya oleh malaikat. Ada 2 malaikat yang bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang biasa ya. Kalau teman-teman ketemu orang lagi nangis, terus kita biasanya tepok ya dia ya. Kenapa lo nangis? Gitu kan ya. Kecuali kalau dalam sesi konseling nggak usah ditanya. Biasanya nggak bisa ditanya pun dia nangis sendiri. Ataupun kalau nggak nangis, saya bikin nangis gitu ya. Itu salah satu kunci keberhasilan konselor adalah melihat orang menangis.
Nah, teman-teman bicara tentang tangisan, maka ilmu tentang tangisan mendefinisikan ada 3 tipe tangisan. Yang pertama itu tangisan fisik. Tangisan fisik itu adalah tangisan yang muncul karena secara fisik mata kita memberikan respon. Contohnya adalah pada waktu yang disebut dengan istilahnya di sebelah kiri ini paling atas adalah basal tears. Nah, ini ada 3 jenis tangisan ya. Pertama, tangisan fisik ini yang paling atas. Basal tears itu adalah tangisan yang muncul kalau ada debu atau ada kotoran masuk ke mata kita. Maka air mata kita akan mengeluarkan air. Dan model air matanya itu seperti ini, teman-teman. Lihat ya, ini yang pertama. Nah, lain lagi kalau tangisan fisik itu karena bawang, teman-teman. Nah, maka tangisannya kayak gini nih. Lihat ya, bentuknya seperti ini. Ini tangisan yang muncul karena bawang. Tapi dua-duanya tetap tangisan fisik. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah tangisan material. Tangisan material itu yang modelnya karena misalnya kita kehilangan dompet, kehilangan handphone, atau kalau dalam kasus saya, teman-teman, dalam 2 minggu ini saya kehilangan WhatsApp business account saya. Jadi saya di-ban, teman-teman. Karena saya mengiklankan layanan konseling. Lalu di dalam salah satu pesan saya bilang, if you want to book me as a counselor, please contact bla bla bla. Teman-teman, karena saya tulis kalimat itu, mereka mengecap bahwa layanan saya adalah layanan yang nggak benar. Jadi saya nawarin diri saya untuk di-booking. Nah, kira-kira gitu, teman-teman. Akhirnya saya di-ban sampai 2 minggu ini. Nah, ini tangisan material karena WA di-ban. Sama juga kalau teman-teman Facebook-nya di-hack atau apa gitu ya, tangisan material karena kehilangan sesuatu. Atau karena sesuatu yang kita punya, entah dompet, entah uang, atau apa itu hilang. Tapi ada yang ketiga, teman-teman, yang lebih dalam. Yang lebih dalam, sesuatu yang lebih kuat, yang disebut dengan tears of grief. Tangisan kedukaan. Tangisan psikologis yang muncul karena rasa duka, rasa pedih yang mendalam, karena kehilangan seseorang yang berkesan, ataupun karena tangisan yang muncul karena dorongan untuk berubah. Jadi suatu dorongan ya, tears of grief or tears of change. Ini air mata yang muncul karena saya pengen berubah, digerakkan dengan sungguh-sungguh lalu berubah. Nah, teman-teman, tangisan seperti apa kira-kira yang dialami oleh si Maria Magdalena di depan kuburan Yesus? Jelas bukan tangisan fisik, juga bukan sekedar tangisan material, tapi ini adalah sebuah tangisan psikologis yang sangat kuat. Yang jeritannya itu, tangisannya itu menembus ke dalam tembok, tapi juga keluar dari tembok, malah sampai ke orang-orang di sekitar. Teman-teman, tangisan seperti apa itu? Kenapa Maria mengalami tangisan seperti itu? Kehilangan seperti apa yang Maria rasakan, teman-teman? Teman-teman, kalau menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu siapa itu Maria. Maria Magdalena, yang pertama dia kehilangan relasi. Kenapa, teman-teman? Karena Maria Magdalena, menurut penuturan Alkitab, dia disebut sebagai dia apostol. Itu dia apostol. Teman-teman, rasulnya rasul. Luar biasa. Ya. Dia disebutkan lebih banyak dari semua rasul lain. Bahkan Rasul Petrus namanya tidak disebutkan sebanyak Maria Magdalena. Bahkan wanita lain yang ditulis di Alkitab, ada Maria, kita tahu ada 3 Maria. Ada Maria Magdalena, ada Maria istri Kleopas, lalu ada Maria saudaranya Marta, saudaranya Lazarus. Juga kita tahu ada Maria, ibunya Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi ada banyak sekali Maria di situ. Tapi lebih dari orang-orang lain, Maria Magdalena adalah yang paling banyak disebutkan di dalam Alkitab. Amazing, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, kita juga akan semakin tahu apa yang dirasakan Maria kalau kita tahu bagaimana cerita pertobatan Maria. Bagaimana awal cerita Maria bisa mengikut Yesus adalah karena Maria sempat dikuasai oleh 7 roh jahat. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 2 dikatakan Maria disembuhkan Tuhan oleh 7 roh jahat. Kenapa disebutnya 7, teman-teman? Ini mau menunjukkan bahwa rohnya begitu luar biasa. Sama seperti waktu itu ada roh yang legion,
beribu-ribu waktu itu, ini juga kurang lebih mau menggambarkan betapa hebatnya kuasa roh itu yang mencengkram seorang Maria. Dan bersyukur Maria diselamatkan, dan di Yohanes 8 ayat 3, langsung di sana ada tekad yang dilakukan Maria. Maria dicatat melayani Yesus secara keuangan berdasarkan kekayaan yang Maria miliki. Kita nggak tahu seberapa kaya dia, tapi di sana dituliskan Maria Magdalena melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Teman-teman, fakta apa lagi? Maria juga adalah saksi mata penyalipan. Maria hadir ada saat Yesus disalib, teman-teman. Jadi Maria melihat bagaimana Yesus tergantung di kayu salib, bagaimana Yesus bahkan mulai dia disidang, dia disalib, kemudian Yesus dianiaya, dipakaikan mahkota duri, ditusuk lambungnya, kemudian jubahnya dibuang, jubahnya dijadikan undian untuk para pemimpin Romawi waktu itu, penjaga Romawi. Kemudian juga bagaimana Yesus lututnya dipukul, kemudian tulang-tulangnya diremukkan, diludahi, sampai kepada peristiwa bait suci yang terbelah. Di sana ada Maria Magdalena. Bahkan pada waktu Yusuf dari Arimatea begitu sayang pada Yesus, dia bilang, saya mau minta mayat Yesus. Di sana Maria Magdalena juga hadir. Teman-teman, bukan itu saja. Maka Maria Magdalena juga muncul pada saat pagi-pagi benar dia ingin merempahi mayat Yesus. Setelah 2 hari Yesus meninggal. Teman-teman, saking dekatnya Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus, Dan Brown itu bikin gosip, teman-teman. Dan Brown, teman-teman mungkin pernah tahu ya, itu adalah pengarang buku The Da Vinci Code. Dia bilang begini, jangan-jangan Maria Magdalena adalah istri Yesus. Dia bikin cerita konspirasi di situ, teman-teman. Dia bilang bahwa Maria Magdalena itu mencium bibir Tuhan Yesus. Saking apa? Saking dekatnya Maria Magdalena dengan Yesus. Nah, teman-teman, terlepas dari fakta yang terakhir ini, terlepas dari fakta bahwa ini adalah gosip yang dibuat oleh Dan Brown, dan ada banyak penafsir nakal yang mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan punya anak. Jadi ada konspirasi yang mengatakan seperti itu. Nah, teman-teman, terlepas dari itu semua, sampai orang bisa bikin konspirasi, tentu kita bisa melihat betapa dekatnya Yesus dengan Maria. Itu poin intinya, bahwa Maria kehilangan sosok yang dekat dengan dia, yang baik dengan dia, yang dia hormati, yang dia hargai, yang dia ikuti, yang mengubah hidup dia, yang dekat banget. Teman-teman punya nggak sahabat atau teman yang seperti Maria dengan Yesus? Nah, teman-teman, ada banyak pemuda hidup sampai usia pemuda mengalami kesepian secara relasi karena tidak punya orang yang dekat. Kita bersyukur lewat contoh ini, Yesus waktu meninggal di usia 33, Yesus waktu meninggal masih pemuda, teman-teman. Dan Yesus punya sahabat-sahabat. Bukan hanya Maria. Ada 5 Maria, ada 4 Maria yang dicatat, lalu kemudian ada murid-muridnya, dan ada lingkaran-lingkaran dalam Yesus yang begitu dekat. Nah, teman-teman, Maria kehilangan itu semua. Bagaimana dengan teman-teman? Apa sih satu hal yang hilang dari teman-teman karena COVID? Nah, coba chatnya dibuka nggak? Kalau boleh, saya minta izin. Chatnya boleh dibuka. Teman-teman, sambil saya jelasin, teman-teman boleh share di chat room. Kalau nggak mau share di ketahui yang lain, boleh share ke saya private message. Nanti teman-teman coba tuliskan. Apa yang hilang dari teman-teman karena COVID? Kalau Maria Magdalena, kehilangan persahabatannya, kehilangan relasinya. Ya, tapi juga Maria Magdalena kehilangan rasa nyamannya, rasa amannya, karena ditinggal oleh gurunya. Dia juga kehilangan masa depannya. Teman-teman, ada banyak orang di dunia ini kehilangan sesuatu karena COVID. Ya. Sejarah mencatat di tanggal 30 Desember, di tanggal 31 Maret, ada lebih dari, ini nggak kelihatan angkanya ya, ada jutaan orang yang meninggal karena COVID, teman-teman. Saya ulang lagi, teman-teman, pertanyaan
di dalam chat room, teman-teman boleh ketik apa yang hilang dari teman-teman oleh karena COVID. Apakah teman-teman kehilangan 1 dari 40.754? Ada beberapa saudara kita yang hari ini hadir, yang kehilangan orang terdekat yang dikasihi. Teman-teman, saya juga kehilangan. Saya kehilangan teman-teman yang dekat dengan saya. Ya, thank you, Dara bilang. Kehilangan momen kumpul bareng keluarga besar saat hari raya. Bener banget, waktu Sinca ya. Ya, saya baru kali ini juga bikin Sinca virtual. Yang ikut 20-an. Bisa bikin kebaktian, teman-teman. Dan saya bersyukur karena bikin Sinca virtual itu pertama kalinya bisa doa bareng sama keluarga secara virtual. Ini kesempatan. Teman-teman, apalagi yang hilang? Ada banyak orang yang hilang pekerjaan. Tadi Glendy sempat singgung, dan Biro Pusat Statistik menjelaskan ada kurang lebih sekitar 3 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Dan teman-teman, data seperti ini selalu adalah data data iceberg ya. Ini adalah gunung es. Jadi di balik 1 orang yang bilang iya, ada 3 orang lainnya yang nggak ngaku. Jadi kalau ada 3 juta yang hilang pekerjaan, sesungguhnya mungkin ada 3 kali lipat yang hilang, teman-teman, pekerjaan. Saya nggak tahu apakah teman-teman juga termasuk yang terkena dampak seperti ini. Tapi ada juga yang kehilangan keuntungan. Ya, contoh, Apple, Microsoft, Amazon, kalau digabung jadi satu, mereka kehilangan 1,3 million, ya, 1,3 triliun dalam US, dalam sejak pandemi melanda mereka. Teman-teman, mungkin ya ada yang kehilangan kenyamanan. Yang tadinya bisa ngumpul di Starbucks, bisa ngobrol, ya termasuk pengurus. Pengurus kalau mau rapat dulu masih sering ngumpul, sekarang susah. Sampai hari ini, teman-teman sejak pengurus dibentuk, kita baru sekali ya ngumpul ya. Ini ya, kita ngumpul bareng, itu pun karena dipaksa dan nekat, kita makan bareng sekali. Nah, kapan lagi? Belum tahu. Ya, kita kehilangan rasa aman juga. Ada banyak, kalau orang mau pergi-pergi dulunya, nggak pikir 2 kali. Kalau mau pergi kemana aja, pergi aja. Sekarang kita pergi dulu. Mau pergi, kita mikir dulu. Kita mau kemana ya? Makan di mana ya? Mau ke rumah duka? Rame nggak ya? Jam berapa ya? Berangkat kapan, pulangnya kapan? Begitu juga bekerja, teman-teman. Bekerja tidak lagi senyaman dulu karena ada berbagai batasan yang berbeda. Juga ada kepastian. Ini yang sering mahasiswa nanya, Pak, kapan kita mulai kuliah? Mahasiswa satu semester pertama senang kuliah. Nggak usah ke kampus, enak, bisa kabur. Semester kedua, udah semester kedua online, dosennya udah lebih pintar. Semua harus disuruh open mic, open cam, suruh komen, suruh ngetik, suruh kasih tanggapan, begitu ya. Kemudian juga kehilangan masa depan. Ada yang nggak tahu nanti gimana ya. Termasuk juga kebiasaan-kebiasaan. Tadi kalau dengar tante, oma-oma tadi cerita, mereka sedih karena kehilangan kesempatan untuk beribadah bersama. Juga ada yang kehilangan waktu, maupun juga kehilangan yang lain. Terima kasih sharing dari Tony yang menyatakan momen ketika bertemu dengan Akong untuk terakhir kali. Nah, ini sedih banget. Akong meninggal, nggak bisa mengantarkan Akong ke tempat peristirahatan terakhirnya. Oh, ada anonymous ya yang ngetik. Ya, teman-teman. Ada banyak kehilangan yang terjadi di masa COVID ini. Dan sama seperti apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan hari ini, Maria juga kehilangan. Dan bagaimana nggak kehilangan Maria dan kehilangan kita karena COVID ini bisa kita renungkan dan bisa kita pikirkan dalam kebaktian Paskah kita hari ini. Teman-teman, babak pertama berakhir dengan tadi ya, kisah sedih di hari Minggu, yaitu karena kita mengingat kehilangan dan kehilangan Maria. Teman-teman, sekejap, kemudian tiba-tiba waktu Maria sedang nangis, Yesus datang, teman-teman. Ya, drama berubah, langsung intens, naik, lebih cepat pace-nya, lalu ada nuansa yang berbeda. Di situ ada nuansa rasa heran, ada bingung, ada keterkejutan, ada perbedaan, teman-teman. Seperti apa? Mari kita lihat, teman-teman.
Nah, menarik bahwa pertanyaan pertama Yesus kepada Maria adalah pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat pada waktu malaikat ketemu sama Maria. Pertanyaannya persis sama. Ini yang tadi disebutkan oleh Ko Denny. Tadi Denny sebut, waktu Yesus bertanya, pertanyaan yang pertama dari Yesus adalah, mengapa engkau menangis? Dan Tuhan menarik ya. Waktu saya baca bagian ini, Yohanes pintar sekali, dia menuliskan dengan detail, pertanyaan ini 2 kali ditanyakan. Pertama, oleh malaikat, yang kedua, oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, kenapa Tuhan Yesus perlu menanyakan pertanyaan ini kepada Maria? Teman-teman, menarik untuk kita pikirkan. Ya, waktu kita memasuki bagian drama ini, kita melihat kita mulai memasuki puncak. Apa yang terjadi? Situasi apa yang diharapkan dan apa yang terjadi sebenarnya? Teman-teman, saya ingat satu kalimat, you don't know what you have got till it's gone. Ya, teman-teman, seringkali kita nggak tahu bahwa sesuatu itu berharga buat kita sampai itu pergi. Teman-teman, makanya ada ungkapan begini, kalau dekat itu bau, kalau jauh itu wangi. Betul ya? Teman-teman ya? Teman-teman, you don't know what you have got till it's gone. Saya ngerasa banget, teman-teman. Waktu saya ada di Indo, mau ketemu teman-teman, biasa aja. Mau kebaktian, nggak pergi, nggak apa-apa. Kalau nggak ke kerja, nggak ke teman-teman kantor, nggak apa-apa. Nggak ketemu teman-teman gereja, nggak apa-apa. Nggak ketemu teman-teman lama, it's okay. Ntar juga ketemu. Tapi teman-teman, waktu saya pergi studi lanjut, pergi ke luar, bener banget, Vena, I love it. Take things for granted. Kita seringkali merasa, ya udah emang ada, biasa aja, nikmatin aja. Teman-teman, baru kerasa waktu itu hilang, teman-teman. Dan saya di Australia, waktu saya di Australia seminggu pertama, tante saya meninggal, dapat kabar. Lalu salah satu sepupu saya, ponakan saya itu meninggal. Meninggalnya bahkan tepat pada waktu saya mau pergi ke airport, bahkan pada saat dia mau mengantar kenang-kenangan untuk saya bawa ke Australia. Teman-teman, you don't know what you got till it's gone. Ya, kita biasa take it for granted. Maka COVID ini, kehilangan yang dialami oleh Maria, ini sama paralel. Menyadarkan kita betapa ada sesuatu yang penting yang harusnya kita tidak boleh take it for granted. Sesuatu yang harusnya kita syukuri, sesuatu yang harusnya kita grasp, kita pegang erat-erat, ya, sama seperti balonku ada 5, teman-teman. Ya, setelah meletus balon hijau, baru yang lain ku pegang erat-erat. Begitu kan, teman-teman? Kalau balon itu nggak meletus, kita nggak bakal kepikir untuk pegang itu erat-erat. Dan maka, sometimes losing something is the only way to show you how important it was. Maka teman-teman, waktu kita kehilangan sesuatu, kadang-kadang ini adalah cara semesta. Ya, kalau istilahnya Pak Yohanes Surya, mestakung, cara semesta, cara dunia bekerja secara natural untuk menunjukkan kita betapa pentingnya sesuatu itu untuk kita. Maka teman-teman, dalam kehidupan ini kita selalu mengalami episode ada kehilangan, ada mendapatkan. Hilang yang lama dapat yang baru, hilang lagi dapat. Sehingga dalam suasana itu kita jadi merasakan ada suasana yang lain digantikan, teman yang lama diganti teman yang baru, kesempatan yang lama digantikan kesempatan yang baru, dan ada banyak hal-hal yang kita sayangi, yang akhirnya setelah itu pergi baru kita sadar. Nah, teman-teman, menarik bahwa pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan yang penting. Jadi saya mau tanya lagi, teman-teman. Kalau COVID ini tadi teman-teman bilang, you lost something. Apa yang sebenarnya benar-benar teman-teman rasakan hilang? Apakah kehilangan yang biasa aja? Or there is something that you realize, oh, I lost something that is important to me. Kalau belum, teman-teman, mungkin teman-teman perlu menikmati COVID ini lebih lama sedikit, ya, supaya kita sadar ada sesuatu yang hilang. Teman-teman, mari kita lihat pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah menanyakan what really missing. Ya. Maka pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan juga yang waktu saya baca suatu buku yang bagus banget, judulnya The 5 People You Met in Heaven dari Mitch Albom. Mitch Albom ini penulis, bukan seorang Kristen, dia adalah seorang Yahudi, teman-teman. Dia menulis suatu buku yang bestseller internasional, bahkan selama tahun buku itu dibuat 2013, itu 2003, 18-15 tahun yang lalu, itu buku itu ada di bestseller selama setahun. Dan dia menulis ada 5 orang
yang dia ketemu di surga, yaitu dengan cerita Eddie. Eddie ini adalah seorang pekerja yang melayani di biang lala, nih ya, di biang lala di Ferris wheel. Kemudian Eddie meninggal karena kecelakaan di taman hiburan itu, dan waktu dia meninggal dikisahkan ada 5 bab di situ, dan dalam bab-bab itu dia ketemu berbagai macam orang. Orang yang pertama adalah Blue Man, yang dia nggak tahu sebelumnya, tapi ternyata Blue Man ini meninggal gara-gara si Mitch Albom, gara-gara si Eddie. Lalu dari percakapan itu muncul satu hal yang penting dalam kehidupan yang membuat akhirnya si Eddie, tokoh utama dari buku ini, dia menemukan bahwa there are no random events in life. Bahwa dia bilang kehidupan kita terjadi karena memang sudah direncanakan, sudah diplan. There's no random event. Nggak ada such kebetulan. Everything under the control of God. Yang kedua, teman-teman, Eddie ketemu the captain. Kapten ini membuat banyak pengorbanan, dan dia akhirnya menemukan dari bab 2 ini bahwa setiap orang membuat pengorbanan-pengorbanan, termasuk Eddie dan orang-orang lain. Lalu yang ketiga, teman-teman, bertemu dengan Ruby yang bermasalah dengan keluarganya, yang tidak mau memaafkan dan sulit mengampuni. Akhirnya di situ Eddie memahami makna letting go dan mengampuni orang lain. Lalu ketemu dengan tokoh yang keempat, Marguerite, yang membicarakan tentang the power of love. Bagaimana cinta kepada orang-orang yang terdekat itu menghidupkan. Dan terakhir, teman-teman, bertemu dengan Tala. Ya, there's always a purpose for your life. Teman-teman, inilah yang paling signifikan dari 5 orang yang ketemu itu. What is the most important thing in life? What is your purpose in life? Teman-teman, kadangkala dalam keadaan-keadaan yang extraordinary seperti COVID inilah, maka pertanyaan-pertanyaan penting dalam kehidupan ini muncul. So, saya tanya lagi sekali, teman-teman. Apa kehilanganmu yang terbesar karena COVID ini? Apakah kehilangan teman-teman sebatas kehilangan yang tangisan level 1 karena fisik, nggak bisa ngumpul, yang sedih-sedih, ataukah tangisan material karena sesuatu yang direnggut, rasa aman, rasa nyaman, atau you lost something that is more deeper, atau maybe you didn't lose something, but you find out that you already have it deep inside of your heart. Teman-teman, which one work for you? Ya, apa kehilanganmu yang terbesar karena COVID? Atau justru apa penemuanmu yang terbesar karena COVID ini? Teman-teman, maka waktu kita memahami pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Yesus kepada Maria, kita akan memahami lebih lanjut, lebih dalam lagi, bahwa apa yang dipercakapkan oleh Yesus dengan Maria, itu bukan percakapan-percakapan biasa. Bukan percakapan yang sifatnya cuma di luar, atau yang sifatnya artifisial. Tapi ini masuk ke percakapan yang mendalam tentang kehidupan, dan memikirkan tentang apa yang paling penting dalam kehidupan. Pertanyaan Tuhan Yesus yang kedua kepada Maria, kalau yang pertama tadi adalah mengapa engkau menangis, itu bertanya kepada apa yang hilang, apa yang penting, teman-teman, dalam hidup ini yang kau sadari. Tapi pertanyaan yang kedua yang lebih penting adalah siapa yang engkau cari. Ini yang pertanyaan yang pertama tadi, mengapa engkau menangis? Maka ini bicara what is the most important. But there is also another thing that is also important in your life, yet you should think it over. Teman-teman, kita harus memikirkan bahwa hidup ini bukan sekedar apa yang penting, tapi siapa yang paling penting. Dan maka pertanyaan, siapa yang kau cari di dunia ini, itu menjadi pertanyaan yang sangat kuat, yang sangat besar. Lagu sekolah minggu, cari apa di dalam dunia? Atau cari siapa di dalam dunia? Teman-teman. When you have lost something and you find it again, it has so much more meaning, teman-teman. Ketika teman-teman sudah kehilangan sesuatu dan teman-teman melakukannya kembali, teman-teman akan mendapatkan makna yang lebih besar. Maka teman-teman, disinilah makna dari 2 pertanyaan ini begitu kuat buat Maria. Disinilah Maria yang bertemu dengan Yesus bertanya dan menemukan maknanya. Teman-teman, kita perlu bertanya dalam kisah ini, kenapa sih Maria yang diajak ngomong, teman-teman?
Kenapa nggak murid yang pertama tadi yang datang duluan ke kubur? Ya, kita melihat ada 2 murid yang sampai di kubur, yaitu ada Petrus dan 1 murid lagi yang lari lebih cepat, yang bukan Maria tapi Yohanes, penulis dari kitab ini. Dan kenapa Maria? Kenapa bukan musuh-musuh Yesus? Kenapa bukan kesempatan kalau Yesus bangkit, dia tunjukkan kepada musuh-musuh ini kesempatan show of force, show of power. Kenapa Yesus juga bukan menunjukkan diri kepada salah satu dari 12 murid? Kenapa bukan murid yang utama Petrus? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa seorang Maria Magdalena? Teman-teman, waktu saya habis, tapi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Ya, kalau udah nggak boleh di-cut aja, betulan. Tapi I have something more important to tell you. Teman-teman, mengapa Maria Magdalena? Teman-teman, ini akan menjadi jelas, menjadi mantap, menjadi kita pahami kalau kita sungguh-sungguh mengerti betapa kisah Paskah ini harus terjadi dengan peristiwa yang sedemikian supaya kita bisa melihat kepada peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Teman-teman, disinilah kita bisa memahami ada peristiwa yang disebut The Garden of Eden dibandingkan The Garden Tomb di Yohanes 20. Teman-teman, apa yang sama dari 2 peristiwa ini? Ada 2 orang tokoh utama yang muncul ke dalam 2 cerita ini. Kejadiannya sama-sama di taman. Teman-teman, dalam peristiwa yang pertama, manusia jatuh. Dan Hawa, wanita pertama, jatuh ke dalam dosa. Dan Adam, manusia pertama, juga jatuh di dalam dosa. Teman-teman, juga ada 2 malaikat. Sama seperti kisah di Garden Tomb. Tapi 2 malaikat dalam kisah yang pertama itu menghalangi manusia untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi di dalam Garden Tomb kita melihat bagaimana Maria Magdalena, wanita yang dekat dengan Yesus, itu dipulihkan oleh Yesus, sang Adam terakhir. Dan ada 2 malaikat yang menghantar manusia bertemu dengan Allah. Di Kejadian Taman Eden ada kejatuhan. Di Garden Tomb ada pemulihan. Teman-teman, ada kontras yang sangat berbeda. Kejatuhan dan pemulihan. Teman-teman, inilah yang mau diungkapkan lewat kisah yang begitu luar biasa. Teman-teman, waktu saya baca ini, saya jatuh cinta dengan drama ini. Ini begitu luar biasa, drama ini disetting begitu luar biasa, begitu indah. Cuman percakapannya singkat, tapi it's really depth, and it's really hit me to the point, teman-teman. Itu sungguh-sungguh menghajar saya sampai sadar, oh, so amazing, bahwa ternyata yang paling penting bukan apa yang kita pentingkan dalam dunia, tapi siapa yang perlu kita pentingkan di dalam dunia. Maka disinilah kita melihat bahwa kejadian di Taman Eden itu relevan dengan kejadian di Garden of Tomb. Bahwa di sanalah Allah bertemu dengan manusia di Taman Eden yang tadinya terputus sekarang disambungkan kembali. Ada relasi yang tercipta. Maka teman-teman, di bagian akhir dari khotbah saya pagi hari ini, kalau kita melihat pada bagian babak yang ketiga, teman-teman, ini bagian klimaks yang akhirnya mendorong kita untuk pulang membawa sesuatu yang sifatnya closing, teman-teman. Ya, izinkan saya menutup khotbah kita hari ini dengan closing yang sangat kuat dari Maria. Maria menyatakan satu kalimat yang sangat kuat. 3 pertanyaan. Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria jawab 1 pertanyaan. Simpel. Aku telah melihat Tuhan. Teman-teman, I have seen the Lord. Aku telah melihat Tuhan. Maka teman-teman, di sini kita melihat bagaimana perintah Tuhan konsisten. Dalam kejadian di Garden Tomb, diikuti selanjutnya Yesus menumpahkan diri kepada murid-murid yang lain, sampai akhirnya Yesus memberikan amanat agung. Jadi konsisten. Berita kebangkitan itu sejak awalnya hanya 2. Pergi. Beritakan kabar sukacita. Pergi. Jadilah saksi. Pergilah. Jadilah muridku. Baptislah mereka. Ajarlah. Cuman 2 itu, teman-teman. You have to go. You have to tell to the world.
So, walaupun teman-teman, kita seperti Maria yang kehilangan, yang mungkin sedih, secara psikologis kita terguncang, secara fisik kita terguncang, secara material kita kehilangan. Tapi lewat pesan ini, Maria mau mengajak kita dan mengingatkan kita. We are the wounded healer, kata Reinhold Niebuhr. Kita adalah orang-orang yang terluka. Tapi orang-orang terluka itu rindu menolong yang lain. So, teman-teman, saya mau share kalimat yang ditulis oleh teman-teman pengurus di dalam pembukaan dari untuk info untuk kebaktian ini. Mother Teresa mengatakan, a sacrifice to be real must cost, must hurt, and must empty ourselves. Must cost, must hurt, and must empty yourself. So give yourself fully to God. He will use you to accomplish great things on the condition that you believe much more in His love than in your weakness. Dan buat saya berarti kalau saya sadar, saya kehilangan banyak hal di dalam masa COVID ini. Tapi juga diingatkan kembali melalui pembacaan firman hari ini. Bahwa I have more important things in life. Bahwa COVID menghilangkan kita dengan hal-hal nyaman, kebiasaan-kebiasaan, semua hal-hal duniawi yang kita bisa rasakan sekarang. Yang teman-teman setelah kita pikirkan, nggak ada apa-apanya. Kita bisa hidup dengan wajar, hidup dengan natural selama setahun lebih. Tapi there is one more important thing that cannot be lost. There is your relationship with God. There is your relationship with others. Teman-teman, kenapa Yesus datang kepada Maria? Karena Yesus pertama-tama mau melayani orang-orang terdekatnya. Yesus juga hidup karena relasi yang kuat. So this is a chance for all of us. Teman-teman, buat saya, berarti ini buat saya tekad lebih kuat untuk melayani sesama dengan lebih lagi. Melalui konseling yang bisa saya lakukan. Karena saya bisanya konseling, saya bisanya coaching, ini yang saya berikan. Kalau dulu saya berikan dengan harga yang mahal, sekarang saya berikan dengan pro bono. Supaya ada banyak orang yang tertolong. Sama juga seperti oma-oma yang tadi cerita. Ya, bagaimana kita melihat Tante Sutarium. Tante Sutarium kehilangan anaknya yang seumur dengan saya. Saya kenal Tante Sutarium sejak saya SMP. Anaknya, Redi, adalah teman KTD saya. Dan Tante Sutarium dalam kehilangannya, dia tetap melayani dengan luar biasa. Teman-teman tadi dengar, apa kerinduan dia adalah supaya bisa melayani orang tua. Dan tadi Tante Hana juga rindu supaya jadi berkat. Lalu juga pesan dari Tante Hesti juga supaya jadi berkat. Teman-teman, mari teman-teman bantu saya. Ketik di chat room. What is your insight? Kalau kebangkitan Tuhan Yesus yang direpresentasikan dengan Maria menyatakan kepada kita bahwa yang penting bukan kehilangannya, tapi penemuannya. Apa penemuanmu yang terbesar? Teman-teman, apa yang bisa engkau berikan saat ini sebagai bukti dan tanda bahwa Yesus sudah engkau lihat? Kalau kita berkata, aku sudah melihat Tuhan. What is your insight? Teman-teman, mari kita ketik di chat room sebagai respon pemberitaan firman, apa insight yang engkau dapat dari pernyataan Yesus kepada Maria tadi. Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Apa yang engkau cari? Dan sekarang saya tanyakan, apa insight-mu, teman-teman? Apa yang bisa engkau lakukan? Apa yang bisa engkau berikan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada orang-orang yang kita layani? Teman-teman, saya tutup dengan suatu kisah betapa dalam COVID ini justru ada orang yang bukan kehilangan, tapi justru menemukan. Ada seorang oma yang menceritakan kisahnya dan dia menemukan bahwa saya baru sadar. COVID ini mengingatkan saya bahwa hidup saya singkat. Maka buat saya adalah
hidup ini adalah kesempatan. Dan hanya satu kata dia bilang, hidup ini adalah satu kesempatan dan saya ingin melayani lebih lagi. Teman-teman, Oma ini adalah salah satu orang yang saya kenal, yang saya layani karena dia ditinggal oleh suaminya yang tercinta. Tapi Oma ini menyatakan bahwa saya tidak mau menyerah. Saya ingin melayani Tuhan. Teman-teman, tekad apa yang teman-teman ingin ambil kalau hari ini teman-teman mendengar firman, aku telah melihat Tuhan. Ya, mungkin teman-teman nggak bisa ngetik, it's okay, just say it loud in your heart. Saya ajak kita masih sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur. Pagi hari ini kami belajar dari firman-Mu yang begitu indah. Drama yang terjadi di Garden Tomb. Pada waktu Yesus, malaikat bertanya kepada Maria Magdalena, mengapa engkau menangis? Siapa yang terhilang? Apa yang hilang? Di sana Maria sadar. Maria menemukan yang terpenting dalam hidupnya adalah bahwa dia justru menemukan Yesus. Aku telah melihat Tuhan. Teman-teman, saya rindu supaya Paskah pada siang hari ini, pagi hari ini mengingatkan kita bahwa yang paling penting yang perlu kita hayati adalah bahwa kita memiliki hubungan yang kekal dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah mengalami pemulihan, maka kita dipanggil untuk memulihkan. Teman-teman, mari kita bersama-sama bergerak. Saya bersyukur pagi hari ini ada kurang lebih 60 pemuda. Pemuda yang setelah COVID ini selesai maupun bahkan sekarang bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani banyak orang, memberitakan Injil, pergi kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan, Kau mendengar doa setiap kami. Tuhan, gerakan kami, mampukan kami untuk menjadi alat. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada liturgus. Mari rekan-rekan pemuda, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita mau doa syafaat. Sebelumnya ada beberapa pokok doa yang akan dibagikan. Pertama itu ada rekan kita yang berulang tahun pada bulan April. Ya. Teman-teman boleh ucapkan kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan April ini. Boleh di PC satu persatu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa pokok doa yang akan didoakan pada hari ini. Jadi ada 5, yaitu yang pertama untuk teror yang terjadi, yang kita tahu belakangan ini ada bom di Makassar, dan kebakaran juga yang terjadi di Indramayu di kilang minyak. Ya. Dan yang pastinya pandemi COVID-19 ini yang kita tahu berdampak kepada setiap manusia yang ada di dunia inilah. Dan
keempat itu ada hati dan komitmen para pelayan KP di periode ini. Yang terakhir ada rekan-rekan yang berulang tahun. Nah, pokok doa ini bakal dibagi. Yang wanita itu akan mendoakan pokok doa yang pertama dan yang kedua, dan yang sisanya itu pokok doa ketiga sampai 5 itu yang mendoakan laki-laki. Oke. Oke, teman-teman. Mari kita mulai doa syafaat. Bapak, kami kembali mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama melalui Zoom meeting ini ya Bapak, dan kami pun boleh berdoa syafaat ya Bapak. Kami mengucap syukur juga ya Bapak kalau Kowin pun boleh kembali melayani dan boleh men-sharingkan firman Tuhan kepada kami untuk kami pun juga boleh diingatkan kembali mengenai makna Paskah dan apa arti kebangkitan-Mu bagi hidup kami. Bapak, kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh kebaktian dengan lancar di rumah masing-masing tanpa tertinggal koneksi. Dan sebentar ya Bapak, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa yang telah di-sharingkan tadi. Untuk teman-teman yang wanita, boleh mendoakan pokok doa tentang teror di Indonesia dan kebakaran kilang minyak yang terjadi di Indramayu. Dan untuk yang pria, boleh mendoakan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, yang sudah hampir, kita tahu sudah hampir 1 tahun berlangsung pandemi ini. Dan yang keempat juga ada hati dan komitmen, serta yang terakhir ada rekan-rekan kita yang berulang tahun pada hari ini. Teman-teman, mari kita naikkan pokok ini. Ya Bapak, kami kembali mengucap syukur kalau kami boleh sama-sama mendoakan beberapa pokok doa ini ya Bapak. Dan biarlah ya Bapak, setiap teman kami yang mungkin sakit atau tidak bisa hadir pada hari ini, boleh Engkau jenguk, Engkau lawat saja ya Bapak, agar bisa kembali bersama kami melalui Zoom meeting ini ya Bapak. Sama-sama untuk beribadah dan merasakan persekutuan di tengah suasana yang tidak menentu ini ya Bapak. Bapak, terima kasih, kiranya kuserahkan kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, ada satu lagi yang tinggal, jangan lupa kita juga di KP ada acara untuk akhir April nanti, yaitu acara PYT. Dan di awal bulan Mei nanti, kita ada kebaktian KP lagi ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga, kita ada podcast. Podcastnya itu podcast Kok. Katanya orang Kristen, boleh teman-teman cari di Spotify. Thank you. Itu aja sih. Saya kembalikan ke Editor Box. Oke, thank you Yosua. Sebentar ya, kita setting dulu. Mungkin Dara boleh dipin juga, oke. Thank you.
untuk tim perlengkapan. Baik, teman-teman, jadi saat ini sebagai respon syukur kita atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, saya ingin membacakan untuk kita semua ayat persembahan kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Teman-teman dapat men-scan barcode yang ada di layar atau mengirim ke nomor rekening yang ada di layar. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Tuhan betapa banyaknya. Mari teman-teman kita berdoa untuk persembahan ini. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmat hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ucapan syukur kami kepadamu saat ini, kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan dari rumah masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama untuk persembahan Tuhan kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita melihat satu persembahan pujian yang telah disiapkan oleh tim Core Fellowship yang berjudul We Are the Rescue. Waktu kecil kita merindukan Natal,
hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. As little children, we will dream of Christmas morn, of all the give and toy we knew we found, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about the giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found a reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him, for Him. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all
the reason to live. Oke, pujian yang baik sekali ya. Nah, eh, dan berasa nggak ya kondisi kayak sekarang tuh ya, kayaknya tuh sebenarnya kita makin menjauh ya satu sama lain ya. Padahal mungkin dulu sering bareng ya. Jadi distancing-nya sih bukan hanya fisik, namun juga hubungan ya, Dar ya. Ya, berasa banget sih. Kalau apalagi kan aku orangnya suka kongko-kongko gitu ya bareng teman-teman. Terus sekarang harus diem di rumah aja. Jadi banyak banget sih, kerasa banget 1 tahun itu nggak bermakna banget, dan banyak momen yang hilang dari keluarga dan teman-teman. Iya, mungkin kita juga nggak tahu kali ya update kondisi teman-teman kita ya. Bisa jadi ya mungkin ada yang lagi susah ataupun sakit dan yang lainnya ya, Dar ya. Bener Nah, kok. maka itu yuk saat ini teman-teman di momen Paskah ini kita mau kembali setelah ini kita mau melihat sekitar kita, kita mau lihat teman kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita, dan kita mau jadi alat Tuhan ya untuk berbagi kasih Tuhan dengan mereka. Mari saya ingin kita bersama-sama untuk menaikkan pujian tekad kita. Mereka perlukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar
tentang kasih-Nya. Kepada Ko William dipersilakan untuk doa berkat. Baik, terima kasih Glendy. Teman-teman, mari kita berdoa seturut dengan langkah yang sudah kita lakukan dengan kita mengganti background profile pic kita. Maka teman-teman sudah mengambil tekad untuk kita menjadi alat Tuhan. Teman-teman, biarlah sama seperti pengalaman Maria di depan kuburan Yesus, boleh membawa Maria untuk memulihkan hidupnya dan menggerakkan Maria untuk memulihkan hidup orang lain. Kita juga dipulihkan untuk memulihkan. Dan mari kita pulang di tempat di mana kita berada. Jadilah saksi Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Mungkin setiap teman-teman diberikan karunia untuk melayani melalui pujian, karunia untuk melalui kata-kata, karunia untuk melayani melalui penguatan, karunia melalui doa, karunia melalui keuangan, karunia melalui hikmat bijaksana, karunia melalui karya tangan, karya gambar, karya musik, maupun apa saja yang Tuhan berikan. Mari kita gunakan semuanya untuk memulihkan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Bapa, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh kembali di tengah-tengah di mana kami berada dengan menjadi pemulih yang terluka. Biarlah kami seperti Maria, kami dipulihkan untuk memulihkan. Mampukan kami, kuatkan kami. Biarlah kami bersama-sama 50-60 orang pemuda di ruangan ini boleh bergerak menjadi pemuda-pemuda yang bukan hanya peduli pada diri kami sendiri, tapi juga peduli pada orang-orang lain, keluarga kami, orang-orang sedekat kami, dan negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati kami semua, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Waktu teduh selesai. Oke, teman-teman, ibadah kita sudah selesai, tetapi jangan leave dulu ya, karena dari pengurus akan mengajak untuk foto bareng.
Nah, Oh, gimana kalau fotonya kita ganti wallpaper-nya tuh dari yang gelap dulu, terus ntar 2 kali, terus yang terang. oh masih ada yang gelap ya? Iya, soalnya kan mau ambil fotonya kan kita dari yang sebelum mengenal Tuhan, dan ntar yang terang ya. Kita ganti background-nya ke gelap dulu kali ya. Kita ambil foto dari yang gelap, terus ntar ganti lagi background-nya pakai yang terang. Gitu. Ambil 2 kali foto. Oke, siap. Ayo teman-teman kita ganti background kembali ke yang gelap. Oke teman-teman, boleh nyalain kameranya. Ini ada 2 page, jadi ntar 2 kali ambil. Sudah semuanya? Oke, saya masih tunggu ya, teman-teman yang masih mau nyalain kameranya. Oke. Saya hitung sampai 3. Page pertama dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Page keduanya. 1, 2, 3. Oke. Boleh ganti ke yang terang. Terang. Senyumnya lebih semangat ya, geng, yang terang. Ayo, ini udah terang nih, udah terang ya. Dan ini udah siang juga nih. Harusnya lebih Udah semangat. siang gitu, ayo semangat. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Page keduanya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah semua. Selamat siang. Thank you teman-teman yang melayani. Paskah semuanya. Paskah. Siang. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah.